secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 13 Maret, Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian 2. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Penemuan Bates mengenai ajaran tentang bait suci dalam Wahyu 11 ayat 19 secara alami membawanya ke Wahyu 12. Bab itu adalah gambaran historis gereja Kristen dari kelahiran Kristus hingga akhir zaman, di mana naga sebagai iblis dan setan dalam ayat 9 menjadi marah kepada wanita itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Pada saat itu, Bates menemukan hubungan antara Wahyu 11 ayat 19 dan 12 ayat 17. Tidak hanya bilik kedua dari bait suci surgawi akan dibuka pada akhir zaman, yang memperlihatkan tabut yang berisi 10 perintah Tuhan, tetapi perintah-perintah itu sendiri ditampilkan pada titik klimaks akhir zaman dalam Wahyu 12. Dalam kajiannya, Bates menyimpulkan bahwa 10 perintah Tuhan tidak hanya akan dipulihkan pada akhir zaman, tetapi juga akan timbul konflik sehubungan dengan perintah-perintah tersebut. Menurut pandangannya, konflik tersebut terutama akan melibatkan satu perintah, yaitu Sabat. Yang telah diubah oleh gereja, ia terus membaca untuk melihat perintah tersebut ditunjukkan dengan jelas dalam Wahyu 14 ayat 7. Seperti yang dikatakan Bates, tidak dapat disangkal bahwa masih akan ada pergumulan hebat mengenai pemulihan dan pemeliharaan Sabat hari ke-7 yang akan menguji setiap jiwa yang hidup yang memasuki gerbang kota. Jelaslah bahwa iblis sedang berperang melawan semua orang yang setia. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Ia menutup tulisan edisi 7 Days Sabat tahun 1847 itu dengan kata-kata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Amin. Penemuannya dalam kitab Wahyu membuat Bates terkesima. Tuhan tidak hanya akan memiliki umat yang sisa, yang akan memelihara Sabat di akhir zaman, tetapi juga akan ada perselisihan mengenai perintah itu. Kesimpulan itu akan menjadi lebih kuat saat ia mempelajari Wahyu 13 dan 14. Tidak mungkin untuk kita mengetahui seberapa jelas Bates melihatnya. Tetapi Wahyu 12 ayat 17 adalah ayat kunci dari seluruh bagian selanjutnya dari kitab Wahyu. Yang paling langsung, pasal 13 menguraikan lebih lanjut tentang kekuatan naga di Wahyu 12 ayat 17 dan pasal 14 tentang perempuan di akhir zaman. Kedua pasal tersebut mencerminkan konflik atas kesetiaan umat Allah di akhir zaman. Dan lebih jauh lagi, Wahyu 15 sampai 19 dibangun di atas pasal 13 dan 14 saat kedua pasal itu menguraikan peristiwa-peristiwa nubuatan akhir zaman. Doa kita hari ini, tolonglah kami Tuhan untuk mempelajari bagian-bagian penting ini dengan lebih cermat. Amin.